Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan, membawakan materi, mempresentasikan, dan membahas mengenai puja dalam agama Buddha. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Olivia, saya dari kelas 11 akuntansi 1, dan mari kita simak video ini sampai selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran kita atau membahas materi tentang puja, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan sebelum itu juga, mari kita membacakan Namaskara Gata. Mari kita semua bersikap anjali. Arahan Sama Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavatam Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhamma Namasami. Namo Buddhaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Buddhaya. Demikian pembacaan namaskara kita. Marilah kita membacakan atau membahas materi tentang puja. Dan pada video kali ini, saya akan membahas 3 bagian mengenai puja. Yang A ada sejarah puja, B puja sebagai penghormatan, C manfaat melaksanakan atau menjalankan puja. A. Sejarah puja. Sejarah puja terbagi menjadi 3 zaman, yaitu puja pada zaman Prabuddha, puja pada zaman Buddha, dan puja pada zaman pasca Buddha. Pertama ada puja pada zaman Prabuddha. Puja pada zaman Prabuddha lebih bermakna sebagai persembahan kepada para dewa. Hal ini dilakukan dengan cara mengorbankan hewan, bahkan mengorbankan manusia kepada para dewa. Sejarah puja kepada para dewa ini diawali dengan munculnya ajaran Brahmanisme. Apa itu ajaran Brahmanisme? Ajaran Brahmanisme adalah ajaran yang menunjukkan bahwa ada makhluk dewa yang berkuasa atau mengatur segala sesuatu yang akan diterima oleh manusia. Dan apa sih tujuan dari ajaran tersebut? Tujuan dari ajaran tersebut adalah korban yang diberikan kepada para dewa, mereka akan menjadi senang dan tidak menjatuhkan malapetaka bagi manusia. Selanjutnya ada puja pada zaman Buddha. Puja pada zaman Buddha memiliki arti yang berbeda, yaitu bermakna menghormati atau menghormat. Pada masa Buddha terdapat suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para biku yang disebut dengan wata. Wata artinya merawat guru Buddha, yaitu dengan membersihkan ruangan, mengisi air, dan lain-lain. Setelah selesai melaksanakan kewajiban itu, mereka semua, yaitu para biku dan umat, duduk untuk mendengarkan khotbah dari Buddha. Setelah selesai mendengarkan khotbah, para biku mengingatnya atau menghafal agar kemanapun mereka pergi, ajaran Buddha dapat diingat dan dilaksanakan. Kemudian pada hari bulan gelap dan terang atau purnama, para biku berkumpul untuk mendengarkan peraturan-peraturan atau patimokkha yang harus dilatih. Patimokkha yang didengar oleh para biku adalah diucapkan oleh seorang biku yang telah menghafalnya. Sebelum atau sesudah pengucapan patimokkha, bagi para biku, umat juga berkumpul untuk mendengarkan khotbah. Umat tidak hanya berkumpul 2 kali, tetapi di pertengahan antara bulan gelap dan bulan terang, mereka juga berkumpul di vihara untuk mendengarkan khotbah. Namun bila Buddha ada di vihara, umat datang untuk mendengarkan khotbah setiap hari. Para Buddha biasanya juga melakukan puja atau penghormatan kepada Sang Buddha
dengan mempersembahkan bunga, lilin, dan dupa, dan lain-lain. Namun, Sang Buddha sendiri berkata bahwa melaksanakan dhamma yang telah beliau ajarkan merupakan bentuk penghormatan yang paling tinggi. Oleh karena itu, dia menolak bentuk penghormatan yang berlebihan kepada beliau. Selanjutnya yang ketiga ada puja pada zaman pasca Buddha. Setelah Sang Buddha parinibbana, umat tetap berkumpul lalu untuk mengenang jasa-jasa dan teladan dari Sang Buddha atau merenungkan kebajikan-kebajikan Dhiraratna. Para biku dan umat berkumpul di vihara untuk menggantikan kebiasaan wata. Sebagai pengganti khotbah Buddha, para biku mengulang khotbah-khotbah atau sutta. Selain itu, kebiasaan baik lain yang dilakukan oleh para biku dan samanera, yaitu setiap pagi dan sore atau malam, mereka mengucapkan parita yang telah mereka hafal. Kebiasaan para biku tersebut pada saat ini dikenal dengan sebutan kebaktian atau puja bakti. Kebaktian yang merupakan perbuatan baik yang patut dilestarikan adalah salah satu cara melaksanakan puja. Selain itu, sama dengan zaman Sang Buddha, para biku ataupun umat juga melaksanakan dhamma ajaran Sang Buddha sebagai penghormatan tertinggi. B. Puja sebagai penghormatan. Sebagaimana dijelaskan Buddha di dalam khotbah tentang berkah utama yang disebut dengan Manggala Sutta. Menghormat kepada orang yang patut dihormati adalah berkah utama puja ca pujaniya 6 Eta Manggala Utama. Kemudian ada menghormat kepada Buddha, Dhamma, Sangha, biku atau samanera, orang tua, ibu dan ayah, serta guru yang disebut dengan pujaniya pugala. Selanjutnya ada penghormatan dalam tradisi agama Buddha. Yang pertama ada anjali, yaitu merangkapkan kedua tangan di depan dada, seperti ini. Yang kedua ada namaskara. Namaskara adalah bersujud dengan 5 titik menyentuh lantai. Yang ketiga ada pradaksina, yaitu berjalan memutari sebuah bangunan vihara, lubang Buddha, pohon bodhi, stupa atau candi sebagai objek searah jarum jam sebanyak 3 kali. Yang keempat ada utana. Utana adalah berdiri menyambut sambil bersikap anjali. Yang kelima ada samici kama, menjaga tingkah laku, ucapan yang baik dan sopan santun. Kemudian ada 2 macam bentuk puja yang Buddha ajarkan dalam kitab suci Anguttara Nikaya, yaitu yang pertama ada penghormatan dengan materi, yaitu yang disebut juga dengan amisa puja. Yang kedua, penghormatan dengan praktik atau pelaksanaan, yaitu pati-pati puja. Buddha menyatakan bahwa dari 2 macam jenis penghormatan tersebut, bentuk penghormatan berupa praktik atau pelaksanaan, atau yang disebut dengan pati-pati puja, adalah yang paling tinggi. Dalam Anguttara Nikaya dijelaskan, ada 5 hal sebagai sikap dilaksanakan berarti ia melakukan penghormatan yang tertinggi kepada Buddha. Pertama, ada memiliki keyakinan kepada Dhiraratna yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang kedua, memiliki sikap sila yang baik. Yang ketiga, tidak percaya kepada ketahayulan, mistik, dan magis-magis. Yang keempat, tidak mencari kebenaran dan kebaikan di luar Dhamma. Yang kelima, berbuat kebajikan sesuai dengan Dhamma. Dalam Milindapanha, dijelaskan ada 10 kualitas baik yang patut dikembangkan oleh seorang umat Buddha sebagai wujud penghormatan tertinggi kepada Buddha. Pertama, ada ia selalu menginginkan kesejahteraan Sangha dan menempatkan Dhamma sebagai yang utama dalam hidupnya. Kedua, ada ia memberi dengan penuh ketulusan. Ketiga, jika ia melihat tanda kemunduran dari ajaran Buddha, dengan sekuat tenaga ia membantu menegakkannya. Keempat, ia terbebas dari segala macam ketahayulan dan ia memiliki pengertian benar.
Yang kelima, kalaupun ada kejadian dalam hidupnya atau yang tidak mengenangkan atau menyenangkan, ia tidak memikirkan yang lain selain Buddha sebagai gurunya. Yang keenam, ada ia tertib atau baik atau ramah dalam ucapan maupun perbuatan. Ketujuh, ia rukun dan harmonis dengan sesama. Kedelapan, ada ia tidak iri hati. 9, ia tidak menggunakan Buddha Dhamma untuk menipu orang lain demi mendapatkan keuntungan dan popularitas. Dan yang terakhir, yang ke-10, ada ia menerima perlindungan dengan berpedoman pada Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian yang C, ada manfaat kita melakukan puja. Apa sih manfaat kita melakukan puja? Dalam Buddha, kitab suci Dhammapada menyatakan bahwa puja adalah atau menghormat dalam memberikan berkah dalam bentuk 4 hal, yakni adalah yang pertama ada usia yang panjang atau ayu. Yang kedua ada keelokan, ketampanan atau kecantikan, wano. Yang ketiga ada kebahagiaan yaitu sukha. Yang keempat ada kekuatan atau kesehatan yaitu bala. Adapun manfaat lainnya yaitu yang pertama ada meningkatkan keyakinan atau sadar. Yang kedua berkembangnya cinta kasih, belas kasih, simpati, keseimbangan batin yaitu Brahma Vichara. Yang ketiga ada berkembangnya pengendalian diri yaitu Samwara. Yang keempat ada berkembangnya perasaan puas yaitu Santuti. Dan yang kelima ada berkembangnya kedamaian yaitu Santi. Dan yang terakhir ada berkembangnya kebahagiaan yaitu Sukha. Dan saya mengambil satu kalimat kutipan dari internet yang menurut saya sangat cocok dengan pembelajaran kita hari ini, dan saya termotivasi dengan kalimat berikut. Kalimatnya adalah, tidak ada yang menyelamatkan kita sendiri kecuali diri kita sendiri, tidak ada yang bisa dan tidak ada yang pernah mampu. Diri kita sendiri harus mampu melangkah pada jalan yang kita tuju. Itulah kesimpulan yang saya ambil pada pembelajaran pada hari ini. Demikian dari penjelasan saya. Mohon maaf atas kesalahan kata, kalimat, ataupun kekurangan yang telah saya ucap. Terima kasih sudah menonton hingga habis. Terakhir kata, terimalah salam Dhamma. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih sudah menonton.